Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Mas Maindan Gilang Buldansa, mengatakan 2 pilot TNI AU sudah berada di Korea Selatan untuk melakukan uji fungsi prototipe pesawat jet tempur KFX atau IFX Boramae. Kedua pilot itu berpangkat mayor. Menurutnya sejak awal TNI AU sudah terlibat dalam proses pembuatan pesawat tersebut. Angkatan Udara sudah involved dari awal, mulai desain, dan saat ini pilot uji kita sudah di sana, tapi memang belum on board di pesawat KFX-nya. Sementara saat ditugaskan terkait tentang kedatangan prototipe pesawat itu, Indan meminta agar hal itu dipastikan ke PT Dirgantara Indonesia. Bisa tanya ke PT DI untuk detailnya. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Heriandra telah memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pembayaran program pengembangan KF-21 Boramae di Kementerian Pertahanan. Program dan pengembangan KFX IFX merupakan program nasional. Komitmen terhadap mekanisme Cost Share Agreement atau CEA menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh kementerian terkait. Tanggung jawab ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IFX. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kementerian yang dimaksud yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek, dan Panglima TNI, serta Badan Perencana Pembangunan Nasional. Sebagaimana diketahui, jet tempur KFX-21 Boramae merupakan hasil kerjasama Indonesia-Korea Selatan. Kedua negara menekan perjanjian kerjasama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KFX dan IFX pada tahun 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yugiasnoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tae-yong. Perjanjian ini meliputi kerjasama rekayasa teknik dan pengembangan. 2 tahun kemudian pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industry menekan kesepakatan pembagian tugas. Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain dan data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purna rupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi. Dalam kontrak kerjasama itu, pemerintah konser menanggung 60% pembiayaan proyek. Kemudian sisanya dibagi rata antara pemerintah Indonesia dan KAI, masing-masing 20%. Saat ini, KFX-21 Boramae telah sukses menjalani uji terbang ketiganya pada tanggal 5 Januari 2023. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Prototipe jet tempur KF-21 Boramae segera dikirim ke Indonesia. Prototipe pesawat jet tempur KFX Boramae segera dikirim dari Korea Selatan ke Indonesia. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Kadis Penau Meresma Indra Gilang Buldansa mengatakan 2 pilot dari TNI Angkatan Udara telah berada di Korea Selatan untuk ikut terbang ke tanah air. Angkatan Udara sudah involved dari awal, mulai desain, dan saat ini pilot uji kita sudah di sana, ujar Indan saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. 2 pilot TNI Angkatan Udara itu, lanjut Indan, ikut dalam proses pembuatan prototipe jet Boramae. Jadi ikut dalam proses, kan namanya itu prototipe, hingga prototipe itu betul-betul baru diterbangkan. Pilot kita ikut dalam proses itu, kata Indan. Terkait kedatangan prototipe tersebut, Indan mengatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia yang lebih tahu jadwalnya. Bisa tanya ke PT Dirgantara Indonesia untuk detailnya, ujar Indan. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Heriandra telah memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pembayaran program pengembangan KF-21 Boramae di Kementerian Pertahanan Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2023. Program pengembangan KFX merupakan program nasional, kata Heriandra, dikutip dari kemhan.go.id pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, Heriandra mengatakan komitmen terhadap mekanisme Cost Share Agreement CSA menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh kementerian terkait. Tanggung jawab bersama ini tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IFX. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kementerian yang dimaksud yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek, Panglima TNI, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.
Sebagaimana diketahui, jet tempur KF-21 Boromai merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara menaikkan perjanjian kerjasama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KF-1 pada 2014 lalu antara Menteri Pertahanan Purnomo Yustiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Chow Tae-yong. Perjanjian itu meliputi kerjasama rekayasa teknik dan pengembangan. 2 tahun kemudian, pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industry KAI menaikkan kesepakatan pembagian tugas. Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan perwarupa, pembuatan komponen serta pengujian dan sertifikasi. Dalam kontrak kerjasama itu, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20%. Saat ini, KF-21 Boromai telah sukses menjalani uji terbang ketiganya pada 5 Januari 2023 lalu. Kita beralih ke berita lain, mengenal jet tempur eksperimental MiG-144 Flatback punya spesifikasi segahar F-22 Raptor. Jet tempur MiG-144 Flatback dibuat oleh Biro Desain Mikoya dalam program pesawat tempur multifungsi atau Multifunctional Fighter Program MFI pada akhir tahun 1990-an. MiG-144 merupakan jet tempur eksperimental generasi kelima yang dibuat sebagai respon atas kehadiran F-22 Raptor Amerika Serikat. MiG-144 Flatback dirancang memiliki kemampuan super maneuverability, supersonic non-afterburner cruise, stealthiness, presisi yang lebih tinggi terhadap target, darat, dan udara. Jet tempur MiG-144 yang merupakan rancangan pesawat tempur siluman pertama Rusia ini melakukan penerbangan perdana pada tahun 2000. Dibangun dalam 5 prototipe, yang pertama adalah MiG-144 asli, sedangkan 2 lainnya merupakan versi prototipe yang ditingkatkan dari pesawat tempur tersebut, dikutip dari laman Bulgaria Military pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023. Rusia mengatakan bahwa pesawat ini dirancang untuk melakukan semua yang bisa dilakukan F-22 Raptor. Meskipun di atas kertas jet tempur MiG-144 Flatback dinilai memiliki kemampuan siluman dan dapat manuver gesit, soal kehebatan manuver sulit dibantah, namun kemampuan siluman masih diragukan dan dinilai tak sebanding dengan F-22 Raptor. Setidaknya ada 2 alasan yang meragukan kemampuan siluman jet tempur MiG-144 Flatback, yaitu desain sayap dan penempatan senjata. Penggunaan sayap delta dan kanar paruh bebek di bawah kokpit secara umum tidak cocok untuk desain siluman. Kanar memainkan peran penting dalam manuver, namun keberadaannya di bawah kokpit menambah penampang badan pesawat yang dapat memantulkan sinyal radar, ditambah dengan penempatan beberapa port rudal di sayap MiG-144 Flatback tidak cocok dengan karakteristik pesawat siluman. Sebagai contoh, jet tempur F-22 Raptor tidak menggunakan port rudal di bawah sayapnya. Semua persenjataan canggih yang dimiliki disimpan di bawah perut bagian dalam pesawat. Setelah menjalani uji terbang pada tahun 2000, Kremlin tidak melanjutkan pengembangan jet tempur MiG-144 Flatback, apalagi dalam penerbangan perdana itu ditemukan sejumlah kekurangan kinerja dan masalah teknik. Dikutip dari laman National Intense, setelah Uni Soviet runtuh, kemudian Rusia mengembangkan pesawat siluman melalui proyek Sukhoi T-50, yang sekarang dikenal sebagai Su-57. Padahal jika pengembangan jet tempur MiG-144 dilanjutkan dengan membenahi kekurangannya, tentu Rusia tak terlambat dalam membangun pesawat generasi siluman. Sebab MiG-144 memiliki spesifikasi sebagai pesawat tempur yang gahar. MiG-144 dirancang menggunakan mesin AL-41F, memiliki kecepatan sekitar 1.500 km per jam, dan jangkauannya hingga 4.500 km. MiG-144 memiliki 12 cantelan internal dan 8 cantelan eksternal untuk membawa rudal AAMR. MiG-144 disebutkan menggunakan radar Pyeongchang AESA Mir N-104 dengan kemampuan pelacakan dari 20 hingga 40 target secara bersamaan sambil pencarian terus berlanjut. Jangkauan radar diperkirakan sejauh 300 km dan mampu melakukan jamming di bawah cakrawala sejauh 200 km.
MiG-124 memiliki panjang bodi sekitar 21,7 meter, rentang sayap 17 meter, dan tinggi 4,5 meter. Pesawat ini dikendalikan seorang pilot, memiliki berat penuh 28.600 kg, dan berat lepas landas 37.000 kg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada channel Sakti Andika, karena video saya bersumber pada channel tersebut. Dan terima kasih atas dukungannya terhadap Abasu Channel. See you.